Haleluya, puji Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam pesan gembala kali ini, dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan lewat pesan gembala, mari kita berdoa. Mengucap syukur buat segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang terus kami alami dalam hidup kami. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu lewat pesan gembala. Tetapi sebelumnya Tuhan, sucikan, kuduskan kami, layakan kami, sehingga firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami, dan kami boleh terus menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Pesan gembala kali ini berjudul Percaya dan Taat. Kita baca dalam Ibrani pasalnya yang ke-11, ayatnya yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kehidupan kekristenan adalah sebuah perjalanan iman. Oleh karena itu kita harus membangun iman dari hari ke hari melalui perenungan firman Tuhan. Sebab dalam Roma pasal 10 ayat 17 dikatakan, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Dan tanpa iman kita tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam Ibrani pasal 11 Alkitab memberikan teladan hidup melalui tokoh-tokoh iman. Mereka adalah orang-orang yang menjalani hidup dengan iman. Imanlah yang membuat mereka mampu bertahan di segala situasi, dan karena iman mereka mengalami penggenapan janji-janji Tuhan. Saudara, kata iman atau dalam bahasa Inggris dikatakan faith diterjemahkan dari kata Yunani pistis. Utamanya digunakan dalam Perjanjian Baru. Bentuk kata kerja dari pistis adalah pisteo, yang berarti percaya yang berlandaskan kebenaran firman Tuhan. Saudara, iman berarti percaya meskipun belum melihat. Apakah kita tetap percaya kepada Tuhan meski pertolongan belum datang? Atau kita bersikap seperti Thomas yang mau percaya bila ada bukti? Saudara, Tuhan berkata dalam Yohanes 20 ayat 29 bagian B, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nuh diperintahkan Tuhan untuk membuat bahtera karena Tuhan hendak menghukum manusia dengan air bah. Nuh taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan meski ia belum melihat air bah itu. Bahkan Nuh harus mengalami pergumulan yang berat karena orang-orang sesamanya yang mengejek, yang mencemooh dan menganggap tindakan Nuh adalah suatu tindakan yang bodoh. Tetapi akhirnya ketika air bah itu benar-benar datang dan menenggelamkan bumi, hanya Nuh dan keluarganya yang selamat. Saudara, iman adalah taat melakukan kehendak Tuhan. Kalau yang pertama tadi, iman berarti percaya meskipun belum melihat. Yang kedua, iman adalah taat melakukan kehendak Tuhan, apapun resikonya. Banyak orang Kristen hanya menuntut agar Tuhan segera menjawab doa, segera menyembuhkan sakitnya, segera memulihkan keadaan ekonominya. Tetapi mereka tidak mau taat melakukan kehendaknya. Abraham taat ketika Tuhan perintahkan untuk meninggalkan negeri dan sanak saudaranya dan pergi ke tempat yang tidak diketahuinya. Itu sebabnya dikatakan karena imannya ini Abraham diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Saudara yang dikasihi Tuhan, iman tanpa ketaatan tidak ada faedahnya. Sebab iman tanpa perbuatan adalah mati. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun mungkin saat ini kita belum melihat jawaban dari doa-doa kita, kalaupun kita belum melihat mujizat terjadi dalam kehidupan kita, kalau kita belum melihat adanya perbaikan-perbaikan dalam ekonomi kita,
kita harus tetap percaya kepada janji-janji Tuhan. Sebab dikatakan iman berarti percaya. Walaupun belum melihat hasilnya, belum melihat jawaban doa, belum melihat mujizat terjadi. Dan berikutnya iman adalah melakukan kehendak Tuhan. Kalaupun Tuhan perintahkan harus begini, harus lakukan ini, mari kita lakukan. Karena itu adalah perintah Tuhan. Apapun resikonya, Abraham sudah melakukannya. Dan kita lihat Abraham diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar seperti Abraham. Mari kita belajar seperti Nuh. Walaupun belum melihat, walaupun merasa tidak sesuai dengan apa yang terjadi saat itu, walaupun merasa bahwa tidak seperti yang sering dilakukan dalam keluarga, sering dilakukan dalam lingkungan, tetapi kalau itu perintah Tuhan, mari kita lakukan, saudara. Kita harus tetap percaya pada janji Tuhan. Kita harus tetap percaya pada apa yang Tuhan katakan. Sebab Dia Allah yang berjanji adalah Allah yang setia. Saudara, percaya dan taat. Dua hal yang harus ada dalam hidup kita. Kita harus percaya pada janji Tuhan dan taat melakukan kebenaran firman Allah. Sekali lagi, iman tanpa ketaatan tidak ada faedahnya, tidak ada gunanya. Sebab iman harus disertai dengan perbuatan. Tuhan memberkati kita semua, dan diberkatilah kita yang mendengarkan dan melakukan kebenaran firman Allah. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Terima kasih buat kebenaran saat ini Tuhan. Berikan kami kesanggupan, berikan kami kemampuan untuk kami belajar, percaya dan taat pada perintah-Mu. Dan kami percaya ketika kami hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau, maka janji Tuhan itu terpenuhi dalam hidup kami. Diberkatilah kami selalu Tuhan, karena Tuhan senantiasa berserta dan bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, jangan lupa membagikan juga kebenaran firman Allah ini dalam pesan gembala kepada teman, kepada orang lain, agar mereka juga diberkati dan dilawat Tuhan Yesus. Tuhan memberkati.